Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Elvara akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Hakikat dan Fondasi Filosofi Teori Ilmu Sosial. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ilmu sosial. Ilmu sosial adalah studi sistematis tentang masyarakat dan perilaku manusia dalam konteks sosial. Ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari interaksi individu hingga struktur institusi sosial. Objek kajiannya meliputi fenomena sosial, hubungan antar manusia, pola perilaku kolektif, serta dinamika perubahan masyarakat yang terus berkembang seiring waktu. Selanjutnya ada hakikat ilmu sosial. Yang pertama, karakteristik keilmuan. Ilmu sosial mempelajari perilaku manusia, interaksi sosial, dan struktur masyarakat secara sistematis menggunakan metode ilmiah yang dapat diverifikasikan dan diuji kebenarannya. Yang kedua, perbedaan dengan ilmu awam. Objek kajian ilmu sosial bersifat dinamis dan kontekstual, melibatkan nilai makna dan interpretasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, murni seperti fenomena alam. Selanjutnya, sejarah perkembangannya. Yang pertama, akar pemeriksaan klasik bermula dari filsafat Yunani kuno dengan pemikiran Plato dan Aristoteles tentang masyarakat ideal. Perkembangan melalui era pencerahan hingga lainnya, positivisme Auguste Comte sebagai bapak biologi. Yang kedua, tokoh pendiri. Ada Emil Durkheim mengembangkan metode ilmiah dalam sosiologi. Max Weber memperkenalkan konsep Verstehen dan rasionalisasi, membentuk fondasi metodologi ilmu sosial modern. Selanjutnya, fondasi filosofis. Yang pertama, ontologi, yaitu cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan dan realitas sosial, mempertanyakan apa yang nyata dalam kehidupan sosial dan bagaimana realitas sosial terbentuk serta dipahami. Yang kedua ada epistemologi, yaitu landasan pengetahuan yang membahas secara memperoleh pengetahuan yang valid tentang dunia sosial, menentukan metode dan kriteria kebenaran dalam meneliti ilmu sosial. Materi selanjutnya, 3 pilar filosofis. Yang pertama ada ontologi, mempelajari hakikat realitas sosial. Apa yang nyata, apakah masyarakat ada secara objektif atau hanya konstruksi mental? Ontologi menjadi dasar memahami objek kajian ilmu sosial. Yang kedua ada epistemologi, mengkaji cara memperoleh pengetahuan yang valid. Bagaimana kita mengetahui sesuatu, metode apa yang sahih untuk meneliti fenomena sosial. Selanjutnya ada aksiologi, membahas nilai dan etika dalam penelitian. Apa tujuan ilmu pengetahuan, bagaimana menjaga objektivitas. Selanjutnya ada paradigma positivisme. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan objektif, yaitu mengutamakan objektivitas dalam penelitian, memisahkan fakta dari nilai, dan menekankan netralitas peneliti dalam mengamati fenomena sosial. Yang kedua ada metode kuantitatif, menggunakan data statistik, pengukuran terukur, dan analisis numerik untuk menemukan hukum-hukum universal yang mengatur perilaku sosial manusia. Selanjutnya, paradigma interpretif. Paradigma interpretif menekankan pemahaman makna subjektif dari tindakan sosial, berbeda dengan positivisme. Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami realitas sosial. Konsep Verstehen atau pemahaman mendalam dari Max Weber menjadi kunci di mana peneliti berusaha memahami dunia dari sudut pandang perilaku sosial. Paradigma ini memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dan interpretasi manusia. Selanjutnya ada paradigma kritis. Paradigma kritis berakar dari Frankfurt School dengan tokoh seperti Adorno, Horkheimer, dan Habermas. Fokus utamanya adalah emansipasi manusia dari dominasi dan penindasan. Melalui titik-titik ideologi, paradigma ini mengungkap struktur kekuasaan tersembunyi dalam masyarakat untuk mendorong transformasi sosial yang lebih adil.
Selanjutnya ada relevansi kontemporer. Fondasi filosofis ilmu sosial tetap relevan dalam era digital. Metode positif digunakan dalam analisis big data, sedangkan pendekatan interpretatif membantu memahami fenomena media sosial dan budaya digital. Tantangan epistemologi era digital meliputi validalitas data online, etika penelitian global, representasi virtual, dan kompleksitas algoritma. Penelitian sosial modern harus mengintegrasikan tradisi filosofis dengan inovasi metodologis. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata ungkapan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're